rahimah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya bersyukur dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, mungkin kita diuji Allah dengan badan yang sakit, finansial, ekonomi kekurangan, menjadi orang yang tidak terkenal, orang yang sederhana, sangat tidak dikenal. Akan tetapi ketika Allah masih memberikan nikmat, hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka kita layak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan gambaran, Allah sudah memberikan ibrah. Ada manusia yang diberikan kekayaan harta yang berlimpah. Saking berlimpahnya Allah, sampai-sampai untuk membawa kunci-kunci gudang asetnya itu dibutuhkan 20 orang yang perkasa. Dan itu terbukti hadirin Allah, karena di dalam hatinya, di dalam kalbunya, di dalam jiwanya tidak ada nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti harta yang berlimpah tidak mampu menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat, yaitu Qarun yang akhirnya Allah tenggelamkan bersama seluruh hati di dalam perut bumi. Demikian pula hadirin Allah, ada manusia yang diberikan kekuasaan yang tak terhingga, yang begitu luar biasa, yang tidak ada seorang pun berani mengingatkannya ketika dia salah. Ketika ada yang mengingatkannya dari Allah, karena memang yang mengingatkan di perintah Allah, dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, maha tinggi. Untuk apa kamu mengingatkan aku? Dan akhirnya Allah, kekuasaan yang begitu luar biasa, tetapi di dalam dirinya, di dalam jiwanya tidak ada nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terbukti kekuasaan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Baru ketika hendak dia mati, meninggalkan dunia ini, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Dia mengatakan, qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Itu semuanya terlambat. Maka untuk itu Allah, kita insya Allah sudah diberikan nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita hadir di tempat yang mulia ini untuk memenuhi undangan Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Itu salah satu bukti bahwa Allah masih memberikan nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan dalam kalbu kita. Semoga nikmat yang satu ini adalah Allah senantiasa sematkan, tancapkan dalam hati kita, dalam kalbu kita, sehingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena di bulan ini Allah mengeluarkan atau melahirkan atas tangan Allah, melahirkan manusia yang luar biasa, manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Para nabi itu makhluk-makhluk yang mulia, lebih-lebih seseorang ini Allah. Karena itu terbukti kelak di akhirat, satu-satunya manusia, nabi dan rasul yang Allah berikan hak untuk berikan syafaat hanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan di bulan ini Rasulullah SAW, manusia yang mulia itu dilahirkan. Maka hadirin Allah, sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai umat Rasulullah SAW itu kita meneladani beliau sebagai salah satu perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam mukadimah tadi saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian. Karena memang takkidnya ada dua, lam dan qad. Laqad kana, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian. Siapa kalian? Yaitu kita, umat Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, teladan yang baik hadirullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah, keridhaan Allah, dan kelak di akhirat itu kehidupan yang baik. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salatullah, memang tegas, semoga kita termasuk adalah orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Karena tidak sedikit orang yang mengatakan beriman, tapi semata-mata yang diharapkan liman kana yarjud dunya. Tapi Allah sudah menyatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apa yang patut kita teladani Allah? Kalau kita katakan begitu banyak yang bisa kita ambil teladan dari kehidupan, dari pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Akan tapi hadirin Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan seluruhnya yang hadir di sini. Setidaknya ada 3 aspek yang patut kita teladani dari sisi Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama hadirin Allah, yang mutlak, yang patut kita teladani adalah aspek keimanan, aspek tauhid, aspek akidah, aspek ketakwaan. Siapa lagi yang kita contoh, yang patut kita teladani dalam hal aspek keimanan, akidah, ketauhidan? Karena memang misi Rasulullah SAW, misi seluruh Nabi dan juga misi Rasulullah SAW adalah menegakkan kalimat tauhid, tentu dengan keimanan yang luar biasa, yang haqqa tuqatih. Dan itu terbukti hadirin Allah ketika awal beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid di lingkungan yang begitu luar biasa kerusakannya. Sesuatu yang sangat-sangat aneh, asing di masa itu. Di lingkungan yang serba musyrik, menyembah masalah kehidupan dunia. Tapi Allah perintahkan kepada manusia yang mulia ini untuk menegakkan tauhid. Begitu gigih beliau. Saking gigihnya beliau dalam mendakwahkan tauhid. Dan tentu kita yakin keimanan, akidah, tauhidan beliau itu tidak perlu ditanyakan. Saking gigihnya, sampai-sampai pemuka-pemuka Quraisy saat itu resah. Bahasa Jawanya sumpek menghadapi dakwah beliau yang begitu luar biasa. Mau membantah tidak bisa. Akhirnya berkumpullah kabilah-kabilah Quraisy, berembuk, musyawarah, dan ditunjuklah perwakilan untuk menyampaikan kepada Muhammad, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib, yang tujuannya adalah untuk menghentikan dakwah beliau. Masya Allah hadirin Allah, yang ditawarkan oleh pemuka-pemuka Quraisy bukan hal yang remeh. Kalau Muhammad ingin harta, maka dikumpulkan seluruh kekayaan di Makkah. Orang-orang semuanya dikumpulkan hartanya, dibagi 2, separuh untuk kamu Muhammad, kata Abu Thalib. Yang itu adalah pesanan dari pemuka-pemuka Quraisy. Sehingga sangat mungkin Muhammad akan menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Kalau masih kurang Muhammad, kata Abu Thalib, akan aku berikan, atau semua sepakat, kalau kamu ingin wanita-wanita yang cantik, kita kumpulkan seluruh wanita cantik di Makkah ini. Silahkan pilih mana yang mau kamu ambil, kamu miliki. Itu pun kalau masih kurang Muhammad. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin di Mekah, di Quraisy, kami semua sepakat, para kabilah memilih kamu, menunjuk kamu, mengangkat kamu jadi pemimpin. Ya Allah ya Rabb, kalau hal itu terjadi sekarang tidak mungkin.
belum ditawari harta, belum ditawari kekuasaan, belum ditawari wanita, sudah rontok akidahnya. Dan itu adalah teladan yang terbaik. Masalah yang mendasar, yang sangat substansial bagi kita untuk kita teladani. Agar apa yang Allah berikan, nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan dalam kalbu, tidak mudah ditukar dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Harta, kekuasaan, wanita, popularitas. Sampai akhirnya begini, Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ya pamanku, wahai Ami, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, kalau aku suruh menghentikan dakwah ini, maka tidak akan aku hentikan. Sebuah argumen yang tidak logis. Bagaimana mungkin pemuka-pemuka Quraisy, para pemuka kabilah Quraisy mampu mengambil matahari dan meletakkan tangan di tangan Muhammad, dan mampu mengambil rembulan dan meletakkan di tangan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu pun Rasulullah SAW menolak. Kalau disuruh menghentikan, menyampaikan dakwah risalah tauhid, maka hadirullah di bulan Rabiul Awal ini paling tidak kita patut meneladani masalah keimanan beliau, akidah beliau, ketauhidan beliau, ketakwaan beliau, agar apa yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yaitu berupa nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan, jangan mudah atau kalau mungkin tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini, di muka bumi. Dan ini teladan yang terbaik hadir. Yang Allah tentu karena Rasulullah SAW yang namanya Nabi manusia paling baik, yaitu masalah ibadahnya. Ibadahnya sulit untuk diukur oleh manusia sekarang. Seperti hadir Allah. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW ketika melaksanakan qiyamul lail atau tahajud, rakaat pertama setelah suratul Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah, lalu lanjut surah Ali Imran, dan lanjut surah Al-Baqarah. Saking lamanya berdiri. Demikian pula ketika rukuk juga cukup lama, sampai sujudnya pun lama. Itu baru satu rakaat, dan dampaknya hadir Allah, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Sehingga salah seorang ummatul mukminin, salah seorang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, wahai Rasulullah, bukankah panjenengan ini manusia yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga? Bukankah panjenengan ini manusia yang dijamin oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang lalu maupun yang akan datang? Lalu kenapa panjenengan melakukan sholat sunnah saja sampai kaki panjenengan bengkak-bengkak? Apa jawaban beliau? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakuran? Wahai Aisyah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya Allah ya Rabb, hakikatnya ibadah yang kita lakukan kalau kita meneladani Rasulullah SAW adalah sebagai salah satu yang utama perwujudan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata sebagai kewajiban. Artinya ketika kita melakukan ibadah, kita menjadi yang senang karena rasa syukur. Tidak semua orang hadir Allah karena di dalam hatinya mungkin tidak ada nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan. Boleh kita uji untuk memenuhi undangan Allah ini, sholat jamaah, Jum'ah berjamaah. Betapa banyak yang mengaku umat Rasulullah SAW, tapi sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sementara kita melakukan ibadah. Dan itu hadir Allah, hakikatul syukur menurut para ulama, yaitu bizyatil ta'alitillah, yaitu dengan senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah seiring bertambahnya usia yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirullah, mari ibadah kita, kualitas maupun segalanya, terutama kita berusaha untuk meneladani baginda Nabi SAW. Yang ketiga hadirullah, yang patut kita teladani, yaitu tentang akhlak beliau. Rasa-rasanya hadirullah, sulit untuk mencari pemimpin yang sekapasitas beliau.
atau tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian ya Allah? Karena ini memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah pemimpin terbaik kalau beliau sebagai sebab pemimpin. Tetapi Allah perintahkan, dan perintah itu ada dalam surah Al-Kahfi ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, sampaikanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat. Muhammad, sampaikan kepadamu, kepada umatmu, innama, sesungguhnya tidak lain, saya maksudnya Muhammad adalah basyarun, manusia, mislukum, sebagaimana kalian. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat. Rasa-rasanya kita sulit menjumpai pemimpin yang mengatakan kepada rakyat bahwa kita manusia yang sama. Hampir-hampir tidak ada sekarang ini. Kalau sudah ditunjuk sebagai pemimpin, merasa lebih mulia di hadapan manusia. Rasulullah Muhammad SAW, ini sebuah etika, akhlak, adab yang luar biasa. Pemimpin yang begitu agung. Allah perintahkan untuk, wahai umatku, tidak adalah manusia sama, hanya yuha ilayya. Allah berikan wahyu kepada, wahyunya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya tidak lain, Tuhan kalian sembahan adalah Allah yang satu. Maka Allah, hakikatnya akhlak beliau pun itu dilandasi tauhid semata-mata, dilandasi akidah, yaitu untuk peruntukan kepada Allah yang esa, Allah yang satu, yang tidak mungkin ada selain Dia. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah, kita ditolong oleh Allah, kita paling tidak mampu mendekati, meneladani sosok baginda Nabi SAW dalam hal kehidupan ibadah, dalam hal keimanan, tauhid, akidah, dalam hal ibadah, dan juga dalam etika atau akhlak. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Allah, pada khutbah yang pertama, semoga kita mampu meneladani Rasulullah SAW dalam 3 aspek, yaitu aspek keimanan, aspek akidah tadi, ketakwaan, dan yang kedua adalah aspek ibadah, yang ketiga adalah aspek akhlak. Apa dampaknya Allah? Salah satu dampak yang luar biasa ketika seseorang manusia, lebih-lebih ketika semua negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang keimanan dan ketakwaannya haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka apa? Allah sampaikan tadi dalam saya bacakan, yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan seandainya semua penduduk negeri atau mungkin sebagian besar penduduk negeri amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, sungguh kami Allah pasti bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya Allah ya Rabb, kalau di sebuah negeri tidak ada keberkahan yang Allah bukakan dari langit dan bumi, berarti kita introspeksi. Jangan-jangan penduduk negeri itu sebagian besar tidak menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Karena untuk menyelesaikan problema kehidupan,
Itu bukan ilmu duniawi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang menyelesaikan persoalan kehidupan dunia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang hakku tuqatih. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi kebanyakan mereka itu senantiasa mendustakan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka akibatnya Allah siksa karena apa yang mereka lakukan. Sekali lagi Allah, di bulan Rabiul Awal ini mari kita bersama-sama introspeksi dalam diri kita agar kita mampu meneladani pribadi manusia yang paling mulia sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan Allah kemampuan untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Ya Ghaffar. Allahumma للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Salim. Allahumma salimna, wa salim imanana, wa salim aba'ana, wa salim auladana, wa salim dhurriyatana, wa salim ikhwanana, wa salim azwajana, wa salim kalamidana, wa salim asatidana, wa salimna wa lahum jami'a fatid dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal mu'minin, mukhlisin, khalisin, amilin, muttahidin, wa la taj'alna minal munafiqin wal mutafarriqin. اللهم أعنا من الشرك والشق والشقاق كما بعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا رزاق اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وحلالا ومباركا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع والعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويبشر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ينبغي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نعلم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا آباءنا الله أكبر صلى الله عليه الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله أكبر الله لمن حمده الله
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi